Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya pembelajaran pagi kali ini. Tadi sudah matematika dan sekarang kita belajar tematik. Kalian buka bukunya halaman 4, tema 4 ya. Tema 4, subtema 1 yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Kali ini kita akan belajar yaitu muatan IPS KD 3.3 gitu ya. Sambil dibuka bukunya anak-anakku dan dipahami. Di sini Bianti menjelaskan, nanti boleh kalian garis bawahi pada buku kalian masing-masing mana yang kalian anggap benar dan mana yang kalian anggap namanya penting gitu ya. Jenis-jenis pekerjaan di suatu tempat tinggal masyarakat. Nah, terdapat berbagai macam tempat tinggal di masyarakat Indonesia. Misalkan nih, dataran tinggi, dataran rendah, pantai ya. Di setiap tempat tinggal itu memiliki sumber daya alam dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda ya. Nah, satu jenis pekerjaan di dataran tinggi ya. Tahu ya anak-anakku dataran tinggi ya. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk, biasanya di pegunungan, di perbukitan, itu termasuk dataran tinggi. Nah, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya ini pekerja sebagai peternak, satu, pedagang, perkebunan ya, dan perkebunan tanaman perkebunan ya, itu. Terus contohnya tanaman yang ada di dataran tinggi antara lain itu teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng. Pernah ke Dieng enggak anak-anak? Ya, ada juga dataran yang tinggi yaitu di Ijen. Nah, masih banyak lagi ya dataran tinggi. Kalau dataran tinggi di sekitar kita ini di Ambarawa itu salah satunya, dataran tingginya bisa di Kopeng, terus di mana itu anak-anak, Bandungan itu ya, salah satunya itu termasuk dataran tinggi. Nah, selanjutnya adalah jenis pekerjaan di dataran rendah ya. Sambil digaris bawah ya anak-anakku ya. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Nah, oleh karena itu dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani ya. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Itu yang ada di dataran rendah, biasanya itu di persawahan ya. Kalau dataran rendah itu sawah, bukan perkebunan ya. Bisa membedakan ya. Terus yang ketiga adalah jenis pekerjaan di pantai. Nah, anak pernah ke pantai enggak? Pasti pernah ya. Nah, pantai merupakan bagian dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian dataran di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya, masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk dataran pantai juga bekerja sebagai pembuat cindramata, petani kelapa, pemandu wisata dan pedagang ya. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggalnya. Gitu ya anak-anakku ya. Paham anak-anakku? Nah, boleh nanti anak-anakku untuk belajar ya, menguji kemampuan kalian kerjakan halaman 5 ya, yaitu yang di atas jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Gitu nggih anak-anakku. Nah, kita lanjutkan lagi materi IPS ya, dibuka halaman 18 ya.
Di sini kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait ya. Setiap lingkungan memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalkan di perkotaan dan di pedesaan. Di lingkungan perkotaan biasanya banyak perkantoran, mal, dan pertokoan. Sementara di lingkungan pedesaan itu banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oleh karena itu, di pertokoan banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko ya, itu biasanya banyak di perkotaan. Sedangkan di pedesaan itu banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, distributor pertanian, peternakan, dan penjualan pakan ternak yang sering dijumpai gitu ya. Dan aku bisa membedakan ya antara antara kota dan pedesaan. Kalau di desa biasanya banyak berkecimpung dengan alam yang ada di sekitar, tetapi kalau di perkotaan itu ya banyak dengan adanya perkantoran, pertokoan, dan sebagainya gitu ya anak-anakku. Mungkin ini penjelasan dari Bu Yanti tadi tugasnya ya untuk IPS halaman 5. Oke, selamat belajar, selamat berkreasi, semoga semua membuat hasil yang baik untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.